panas. Ada hubungannya deh akan saya bicarakan hari ini. Panas karena ada kebakaran. Wah, apa yang kebakaran? Ada ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang beberapa fenomena kejadian di sekitar kita yang jika dikaitkan dengan bahasa itu ternyata terkait, nyambung ya. Fenomena bahasa dalam kata huruf no yang akan membahas kali ini tentang majas atau gaya bahasa. Tunggu penjelasan saya, jangan kemana-mana, tapi jangan lupa dulu itu di like, di komen, subscribe, share. Jangan lupa jika bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan Anda tentang fenomena bahasa di sekitar kita ya. Apa sih majas itu? Apakah dia? Informasi yang akan sampaikan ini saya ambil dari beberapa sumber ya, dari buku Goris Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa. Kemudian saya juga memakai KBBI, saya juga menggunakan Wikipedia untuk mengambil beberapa informasi biografi tentang tiga tokoh ini. Ya, ada beberapa berita-berita dari koran-koran online juga saya pakai. Nah, kita bicara majas. Majas itu adalah sebuah istilah dalam linguistik yang berarti cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Jadi ketika kita berbahasa ya, kemudian sebagai sebuah dalam berbahasa juga ada gaya kan. Dalam berpakaian kita ada bergaya ya, dalam belajar juga kita punya gaya. Nah, itu semua tujuannya sebenarnya untuk sebagai variasi bagaimana supaya komunikasi kita dengan orang lain itu lebih bagus gitu ya, atau lebih indah dan seterusnya. Nah, terkadang kita manusia itu kan untuk menyampaikan sesuatu tidak bisa secara langsung gitu ya. Ada yang tersurat, ada yang tersirat gitu ya. Nah, kalau yang tersurat bisa langsung kita pahami. Ada orang datang, misalnya teman saya datang ke rumah saya, Ruth, minta tolong, saya lagi kesulitan uang, boleh nggak pinjam uang? Oke, selesai, saya paham maksudnya, langsung saya pinjamkan kalau saya punya ya. Tapi ada yang teman datang nih, ngobrol tentang saya lagi bingung nih habis PHK, kemudian lagi pandemi gini, usaha saya mati, nggak berjalan, kontrakan harus saya bayar, bla 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 bla, ngobrol 1 jam, tapi dia tidak menyampaikan maksud kedatangannya. Tapi saya sebagai pendengarnya, temannya itu paham, ada maksud tersirat nih, teman saya menceritakan begini, dia butuh uang, dia memerlukan uang. Jadi di akhir pembincangan saya memberikan beberapa lembar rupiah pada teman saya. Pasti teman saya senang. Kenapa? Saya ngerti maksud tersirat dari ceritanya gitu. Walaupun dia tidak bilang saya pinjam uang gitu. Nah, di masyarakat kita, saya juga kita juga kadang menemui orang ada yang mengerti dengan maksud tersirat, ada yang tidak begitu. Nah, majas itu seperti itu. Jadi menyembunyikan maksud di balik kata-kata. Ada udang di balik rempeyek. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ada sesuatu yang mau kita sampaikan tapi tidak secara langsung, tidak terang-terangan ya. Itu majas. Nah, kalau menurut Goris Keraf itu majas itu banyak klasifikasinya, bisa berdasarkan pilihan kata atau diksi, bisa berdasarkan struktur kalimatnya, bisa berdasarkan maknanya. Itu kalau mau diuraikan masing-masing itu jadi puluhan ya. Wah, bisa berpuluh-puluh jenis majas ya. Tapi yang akan saya jelaskan kali ini hanya satu jenis majas yang namanya satir. Apa itu satir? Tunggu penjelasan saya. Saya lanjutkan tokoh-tokoh yang akan menjadi contoh penggunaan satir ini. Saya ambil 3 contoh, yaitu Bapak Bangsa Gus Dur, kemudian komik Bintang Emon, dan yang terakhir ini adalah Bang Rocky Gerung. Yang terakhir bahas, yang seru belakangan ya, nanti aja. Yang pertama akan saya bahas
Sula, Maluku Utara, itu diamankan Polres Sula karena dia memposting di media sosial, di FB-nya itu mengutip ucapan atau satirnya Gus Dur yang sudah lama pernah disampaikan, yang mengatakan bahwa tentang polisi, begitu ya. Nah, kemudian si Bapak Ismail ini diamankan di polisi, kemudian dinasehati, kemudian diminta wajib lapor. Nah, peristiwa ini mengundang reaksi yang dari warga begitu, yang tidak setuju dengan penangkapan atau pengamanan si Ismail ini, karena disayangkan gitu ya, karena Bapak Ismail kan hanya mengutip apa yang disampaikan Gus Dur beberapa tahun yang lalu begitu. Kenapa bahkan putri Gus Dur sendiri itu menyayangkan peristiwa ini, bahkan dia mengatakan, wah, kalau orang yang diminta pertanggungjawaban harusnya Gus Dur dong, karena Gus Dur yang menyampaikan itu gitu loh, bukan Ismail. Ismail hanya mengutip. Nah, akhirnya diklarifikasi, dan akhirnya karena dapat reaksi dari masyarakat juga, akhirnya dibebaskan, tidak wajib lapor lagi. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu saya melihat ada berita yang mengklarifikasi bahwa ya itu kesalahpahaman bla 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 bla, yang akhirnya udah selesai kasusnya gitu ya. Nah, terus kita kembali dong ke apa sih satirnya Gus Dur itu gitu ya. Nah, ternyata Bapak Gus Dur pernah mengatakan bahwa ada 3 lembaga kepolisian yang paling jujur di Indonesia. Yang satu adalah polisi tidur, yang kedua adalah patung polisi, dan yang ketiga adalah polisi Hugeng Iman Santoso. Nah, kok bisa ya? Harusnya kalau saya baca ini ya tersenyum ya, tersenyum. Kenapa? Karena itu sindiran yang yang memang kalau sampai seorang Gus Dur mengatakan itu dengan segala ilmu pengetahuannya yang besar, yang banyak, itu berarti kan nggak asal bunyi ya. Dia punya referensi yang sangat baik menurut saya untuk sampai mengatakan bahwa hanya ada 3 lembaga kepolisian yang jujur. Coba bayangkan kalau lembaga polisian itu adalah polisi tidur dan patung polisi, itu kan sebuah menyindir, tapi ada unsur lawakan yang nanti jadi anekdot. Nah, ini kayak bahasa lain lagi ya, anekdot ini materi lain lagi, nanti akan kita bahas di lain kesempatan, karena Gus Dur banyak sekali beranekdot, membuat lelucon-lelucon, cerita-cerita lucu, tapi di dalamnya sebenarnya ada satir gitu, ada sindiran-sindiran. Nah, termasuknya ini. Jadi kalau memang yang dimaksud di sini kan berarti kepolisian ya. Kalau pihak kepolisian merasa tidak menerima, ya bisa saja tersinggung, sehingga sempat terjadi kasus di Kepulauan Maluku tadi gitu ya. Tapi kalau mau dimaknai lebih dalam lagi, sebenarnya ya mungkin ada benarnya gitu, dan ini harusnya jadi bahan introspeksi diri begitu ya. Dan siapa sih Bapak Hugeng Iman Santoso ini? Saya mencari referensinya di Wikipedia gitu ya. Beliau adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang kelima ya. Kemudian masa jabatannya itu di 9 Mei 1968 sampai Oktober 1971. Dan kenapa juga Bapak Gus Dur ini menyematkan nama beliau? Karena Bapak Hugeng ini adalah polisi yang melambangkan integritas dan kejujuran di masa jabatannya dulu begitu ya. Jadi saya sebagai orang yang tidak pernah hidup di masa Bapak Hugeng begitu ya, tidak ngerti. Tapi untuk orang yang sekelas Gus Dur gitu ya, ketika dia menyampaikan itu pasti ini adalah sudah melalui kajian yang begitu mendalam. Jadi bukan hanya asal bunyi. Jadi harusnya patut dipertimbangkan, diperhitungkan atau direnungkan mengapa sampai beliau mengatakan seperti itu. Ya. Lalu kasus yang kedua, ya. Seorang komika yang namanya Bintang Emon menanggapi kasus pengadilan Novel Baswedan dan penjatuhan hukuman terhadap
Jadi ini kasus Baswedan sebenarnya lama sekali, lama kita tunggu, kok nggak diproses, nggak ketemu pelakunya, sampai akhirnya ketemu, lalu sidang dan jebret 1 tahun penjara. Nah, Bintang Emon sebagai seorang pelawak komik muda gitu ya, mensatirkan situasi ini dari mulai persidangan, dari mulai kasus ini muncul persidangan sampai keputusan terhadap pelakunya itu dengan satir, dengan lawakan agak panjang, cuman kalimatnya gini, sekarang tinggal kita cek yang kagak normal itu cara jalannya Pak Novel Baswedan yang mungkin digambarkan jalannya itu handstand gitu ya, atau hukuman untuk kasusnya. Nah, setelah video Emon ini viral, ternyata mendapat reaksi dari orang-orang yang tidak suka, tidak senang. Kemudian muncullah video-video untuk memfitnah si Emon ini, bahwa Emon adalah narkoba dan sebagainya, membunuh karakternya Emon dengan, tapi warga tidak percaya. Semua orang akhirnya bereaksi, warga bereaksi, masyarakat bereaksi bahwa Emon nggak begitu kok, Emon baik, dan apa yang disampaikan Emon juga bisa diterima oleh sebagian atau bisa jadi seluruh rakyat Indonesia begitu ya. Jadi apa yang disampaikan Emon sebenarnya satir, dia kita mempertanyakan suatu proses hukum yang dinilai tidak adil gitu, karena banyak kasus-kasus yang dibandingkan penyiraman air keras bla 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 itu hukumannya tidak 1 tahun lebih begitu, apalagi ini ada unsur ya pokoknya susah lah kalau bicara keadilannya. Kita lanjut ke ketiga. Yang ketiga adalah ada kasus dengan terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Terbakarnya gedung Kejaksaan Agung, saya juga heran ya. Kok bisa sih kebakaran? Lalu ada pertanyaan satir juga, kebakaran atau dibakar? Ya, dan orang yang menanggapi jagung terbakar itu salah satunya yang menurut saya menggunakan satir adalah Mr. Rocky Gerung. Ini the bestnya kalau bermain bahasa ya, melontarkan kalimat-kalimat yang bernada satir, dan beliau juga mengakui bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah satir, memang iya tujuannya untuk memberikan sindiran ya. Dan ketika gedung Kejagung terbakar, beliau mengatakan yang terbakar itu bukan gedung Kejagung, tapi pasar gelap keadilan. Kenapa? Ya, karena menurut dia di sana sudah tidak ada lagi keadilan gitu ya. Biarkan saja gedung yang terbakar jadi heritage monument, biarkan mangkrak ya, dengan jelaga yang masih menempel di memori kita ya, supaya memori kita itu hitam gitu ya, mengingat monumen buruk tentang tegaknya keadilan ya. Biarkan monumen gedung Kejaksaan Agung yang terbakar itu menjadi monumen betapa beratnya memberantas korupsi ya. Lalu Dewi Hermes ya, Dewi Keadilan di dalam gedung Kejagung itu sudah tidak ada, sudah terbakar. Yang ada hanya tas Hermes yang mahal. Kalau saya mendengar ini juga dalam sekali ya. Tas Hermes mahal, Dewi Keadilan sudah nggak ada, adanya tas Hermes yang mahal. Keadilan sudah tidak ada, adanya uang, adanya materi yang bisa membeli keadilan itu. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Gus Dur, ya Bintang Emon dan Bang Rocky Gerung itu ya bentuk satir yang menggambarkan kondisi yang adanya ya begitu. Kemudian mereka menggunakan kata-kata yang bisa merangkum semua keadaan yang kompleks begitu ya dalam satu kalimat, dalam beberapa kata. Itu hebat sekali menurut saya ya. Karena kalau secara teoritisnya nih ya, kalau saya ambilkan lagi ya, kalau secara teoritisnya satir ini dibuat dengan tujuan agar manusia melakukan perbaikan itu ya. Terus kemudian memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dimilikinya tanpa tersinggung. Itu memang tujuan satir ya,
Bahkan diharapkan itu pembaca atau pendengar satir ini tuh tertawa, ya tertawa, walaupun tertawanya tertawa miris begitu, tapi senyumnya senyum sinis mungkin ya. Tapi harapannya itu bukan marah gitu. Ya, kemudian satir juga mengandung pesan moral harusnya ya, sebenarnya ke sana ya, harus diterima sebagai ada pesan moral di sana. Ya tadi, karena untuk memperbaiki sesuatu keadaan yang memang dianggap tidak baik ya. Dan menurut saya orang-orang yang mampu membuat satir itulah orang yang punya kemampuan yang sangat tinggi, cerdas sekali ya, karena dia bisa merangkum suatu keadaan yang besar gitu ya, itu hanya dalam beberapa kata atau kalimat saja gitu. Jadi tidak perlu gitu ya Bang Rocky Gerung harus menjelaskan keadilan, wah harus dituliskan dalam paper yang berlembar-lembar. Cukup dengan kata yang terbakar bukan gedung Kejaksaan Agung, yang terbakar adalah pasar gelap keadilan. Ya, itu sudah mencakup banyak kan tuh. Kalau mau dijelaskan lagi apa maksudnya bisa berlembar-lembar, tapi nggak perlu, tidak perlu. Kenapa? Sudah paham maksudnya. Ya, demikian juga diucapkan oleh Bapak Besar Gus Dur bahwa kepolisian yang jujur tuh hanya ada 3. Coba bayangkan, hanya ada 3, dan yang 2 ini adalah sesuatu yang patung polisi dan polisi tidur kan sesuatu yang tidak bisa, yang harus ditertawakan kan. Kemudian hanya polisi Google terus lebihnya itu menggambarkan bahwa memang ada praktik-praktik, ada oknum ya. Walaupun kita tidak bisa menerima juga sih, memang tidak semuanya, tapi kita masyarakat tuh paham nggak sih dengan satir-satir yang disampaikan tokoh-tokoh itu, paham kan? Nah kalau paham harusnya ya mengerti bahwa oh iya, oh harusnya legowo gitu ya, harusnya legowo. Tapi ya sudahlah, yang terjadi sudah terjadi. Pertanyaan saya juga, ya kenapa harus banyak satir zaman sekarang? Apa ada yang menyampaikan langsung? Tidak bisa. Apakah harus memenjarakan satir atau harus mentertawakannya? Demikian bincang-bincang saya kali ini. Jangan sampai saya hardang karena lampu di depan saya ternyata panas. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.